Lebih baik menjadi tuan di negeri sendiri walaupun caranya bersakit-sakit daripada bersantai tetapi hanya menjadi pelayan di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Putri Sriwijaya Sejadi, NPM 21120111005. Saya dari kelompok 1. Hari ini saya akan menyampaikan resume dari materi selama 4 hari saya melakukan PPKMB. Pada dasarnya, zaman selalu berganti seiring berjalannya waktu. Dari era 1.0 hingga sekarang sudah 4.0, yang mana kehidupan manusia diwarnai dengan digitalisasi dan kemudahan-kemudahan yang juga dipengaruhi oleh digitalisasi tersebut. Alangkah sayangnya jika kita sebagai generasi muda dan sebagai mahasiswa tidak dapat menjawab tantangan global tersebut, sehingga kita harus mengasah kemampuan diri untuk menjawab tantangan global ini. Nah, bukan hanya dengan kita belajar mata kuliah saja seperti mengasah hard skill kita, tetapi yang kita lakukan juga harus mengasah soft skill kita. Seperti apa sih soft skill itu? Soft skill itu salah satunya kemampuan public speaking, lalu ada pula kemampuan leadership yang baik, lalu ada pula dapat bekerja sama, kemudian bertanggung jawab, dan memiliki etika ataupun sopan santun yang baik. Nah, berkaitan dengan etika, salah satu etika kita sebagai mahasiswa adalah menjauhi plagiarisme dalam berkarya. Nah, kalau kita telah menjauhi plagiarisme dalam berkarya, maka kita akan lebih kreatif untuk membuat karya-karya yang memang karya itu milik kita dan atas dasar ide kita sendiri. Kreatif merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki para generasi muda. Tetapi seiring kemajuan zaman ini, ancaman yang datang pun juga semakin besar. Seperti saat ini ada ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Nah, cara kita sebagai mahasiswa dan juga generasi muda untuk menjauhi ancaman-ancaman ini adalah: 1. Bersikap kritis. 2. Bersikap selektif. Selektif terhadap apa dan kritis terhadap apa? Terhadap informasi dan juga ajakan yang kita dapatkan, baik di media sosial maupun dari orang lain. Dan jika kita ingin gabung organisasi atau kelompok massa, kita harus melihat kelompok ini dengan selektif dan menilai apakah kelompok ini memang cocok untuk kita masuki atau lebih baik jangan. Nah, berkaitan dengan informasi, ini sangat kaitan erat dengan media sosial. Maka dengan demikian kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Apa saja etika dalam bermedia sosial? Yang pertama, bersikap selektif terhadap informasi yang kita dapati. Jangan sampai informasi ini hanya informasi hoax, tapi sudah kita sebarkan ke orang lain. Yang kedua, bersikap kritis dalam berpikir. Sebelum kita melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, kita harus bersikap kritis dulu apakah informasi ini benar ataukah informasi ini tidak valid adanya. Yang ketiga adalah mengapresiasi. Kita harus mengapresiasi setiap karya orang yang kita dapati di media sosial, seperti foto atau video atau musik, dengan cara mention orang tersebut. Lalu yang keempat adalah memperhatikan gaya bahasa. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang menggunakan nada tinggi, karena kita juga harus memperhatikan etika-etika dalam berbahasa di media sosial. Lalu yang kelima adalah menjelaskan keberadaan kita di media sosial. Jangan sampai akun kita menjadi anonymous atau biasa disebut dengan fake account, yakni akun-akun yang tidak ada gambar orangnya siapa, tetapi selalu saja muncul di komen untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai kita menjadi akun-akun seperti itu. Nah, bukan cuma ancaman itu saja yang kita sedang hadapi, tetapi juga ancaman kesehatan. Seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, langkah yang harusnya kita lakukan adalah memperhatikan 5M. Apa saja 5M? Yang pertama adalah menjaga jarak, lalu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Berkaitan dengan soft skill dan hard skill, yang pastinya harus kita lakukan adalah berusaha, pantang menyerah, dan belajar, serta terus-menerus menimba ilmu tanpa merasa bahwa kita sudah pintar. Maka dengan demikian,
Hal ini dapat membuat kita dapat melewati tantangan global dan dapat menjadi seseorang yang sukses, seorang generasi muda yang bukan hanya menjadi pelayan di negeri sendiri, tetapi dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.